Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang terminologi pendidikan peserta didik. Sebelum masuk kepada pematerian, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dewita Meliasari, yang kedua ada Naila Fatimah Az-Zahra, yang ketiga ada Rika Andini, dan yang terakhir Sinta Nur Anissa. Pengertian peserta didik. Secara sederhana, peserta didik adalah seseorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru tahu atau sedang melakukan belajar. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dan struktural proses pendidikan. Selanjutnya ada beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama ada pelajar. Pelajar menunjukkan status yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal, baik itu sekolah dasar atau menengah. Yang kedua, siswa. Siswa lebih ditunjukkan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Contohnya seperti siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Dan yang ketiga yaitu murid. Murid lebih umum. Siapapun atau siapa saja dalam konteks berguru bisa disebut murid. Contohnya yaitu murid mengaji, murid pencaksilat, dan murid sekolah. Ciri umum pada peserta didik. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Artinya, anak memiliki cara berpikir, bertindak, dan belajar yang berbeda dari orang dewasa. Mereka butuh bimbingan dan pendekatan yang sesuai dengan usianya. Yang kedua, memiliki fase perkembangan tertentu. Artinya, setiap anak tumbuh melalui tahap perkembangan baik fisik, emosional, maupun intelektual. Selain itu, cara belajar anak usia dini berbeda dengan remaja karena mereka berada di tahap perkembangan yang berbeda. Dan yang terakhir, memiliki kebutuhan. Artinya, anak membutuhkan lingkungan yang mendukung, kasih sayang, serta metode pembelajaran yang sesuai agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Ciri khusus pada peserta didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Artinya, setiap anak memiliki keunikan sendiri, baik secara fisik maupun mental. Karena itu, mereka tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Yang kedua, individual yang sedang berkembang yang membutuhkan bimbingan. Artinya, anak-anak masih dalam proses tumbuh dan belajar, sehingga mereka memerlukan arahan dan perlakuan yang baik agar berkembang dengan optimal. Dan yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu, pendidik harus memberi kesempatan dan mendorong peserta didik. Artinya, peserta didik harus belajar untuk berdiri sendiri. Oleh karena itu, guru perlu memberi kesempatan dan dorongan agar mereka semakin mandiri dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik, yaitu
Yang pertama, senang bermain. Kedua, senang bergerak. Ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Dan yang keempat, senang merasakan atau melakukan dan memeragakan sesuatu secara langsung. Yang pertama, senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, terutama untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran serius seperti IPA atau matematika dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi dalam jangka waktu yang lama merupakan rasa siksaan baginya. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sportif, mempelajari olahraga dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan dan memeragakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas, kemudian menunjuk langsung setiap arah angin. Bahkan dengan sedikit menjulurkan lidah akan diketahui secara persis dari arah mana angin saat itu tertiup.